Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perusahaan pelayaran lagi. Tetapi pelayaran yang kali ini sedikit berbeda teman-teman. Apakah yang diangkut daripada perusahaan ini kontainer? Bukan. Apakah perusahaan yang mengantar ini adalah minyak dan gas? Bukan. Tetapi yang diantar oleh perusahaan yang akan kita bahas pada hari ini adalah batu bara. Ya, kita tahu bahwa batu bara ini masih menjadi komoditas yang sering dipakai oleh negara-negara karena harganya yang cukup murah bersaing dengan komoditas yang lain, ya. Dan tentu saja banyak kontroversi batu bara, bagaimana efek batu bara itu menghasilkan karbon yang membuat uh, krisis lingkungan, ya. Nah, terlepas dari segala kontroversinya, ya, batu bara masih menjadi salah satu komoditas yang cukup dipakai oleh negara banyak karena biayanya juga yang murah, ya. Dan PSSI ini bergerak di bidang ini, yaitu bergerak di bidang logistik bagi batu bara. Ya, kita lihat di sini bahwa perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 2007. Jadi sudah lama sekali teman-teman. Dan juga PSSI ini sendiri IPO pada tahun 2017. Ya. Jadi setelah satu dekade sudah cukup matang, akhirnya Pelita Samudra Shipping ini melakukan IPO dan menjadi perusahaan terbuka. Ya, untuk sisi bisnis daripada PSSI ini sendiri bisa dikatakan sudah mencapai titik yang cukup lama, ya. Apakah kedepannya prospek dari PSSI ini akan cerah? Ya, kalau berdasarkan pengamatan kita tentang daripada negara-negara yang sudah mulai mau meninggalkan batu bara, maka PSSI ini harus cepat bertransformasi. Mungkin dari yang untuk mengangkut batu bara bisa berubah bisnis ke bagian yang lain, ya. Untuk perjalanan itu masih lama, jadi untuk persiapannya masih dipersiapkan, ya, bagi PSSI ini. Karena itu bagi PSSI ini harus siap-siap dengan perubahan bisnis yang semakin cekat sekarang, ya. Lalu sekarang kita akan melihat bisnis daripada PSSI ini sendiri. Jadi seperti tadi yang kita dengar bahwa PSSI ini membantu logistik kepada perusahaan batubara. Jadi PSSI ini akan menjadi logistik dari tempat tambang, terus nanti akan diantar kepada negara tujuan yang menjadi tujuan ekspor daripada perusahaan batubara yang bekerja sama dengan PSSI ini sendiri. Ya, sudah banyak yang bekerja sama dengan PSSI ini sendiri, ya. Kita lihat nanti di bagian ada di operating business. Terus kita lihat di bagian testimoni, ya, klien dan testimoni. Jadi kita lihat banyak sekali perusahaan besar di bidang batubara yang sudah bekerja sama dengan PSSI ini sendiri, seperti Sakari Research Group yang merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di Thailand. Jadi kliennya ini nggak main-main teman-teman. Bahkan sampai luar negeri pun berlangganan dengan PSSI ini. Dan juga ada perusahaan batubara terbesar di Indonesia yaitu Adaro dan juga Adimitra Baratama Nusantara. Setelah kita melihat begitu banyak pelanggan dan juga customer dari PSSI ini menguatkan bisnis daripada PSSI ini, apakah keuangannya akan seindah daripada lingkaran pelanggannya? Kita akan lihat sama-sama di RTI Business. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang tutorial RTI Business, boleh klik video saya yang ada di atas sini. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke RTI Business. Sekarang kita melihat fundamental daripada PSSI ini yang bergerak di bidang logistik batubara. Ya, kita lihat tiap tahun selalu profit teman-teman dan tiap tahun selalu membagikan dividen. Ya, kita lihat di sini dari tahun 2018 sampai tahun ini membagikan dividen. Ya. IPO sejak 2017. Jadi ya, PSSI ini seperti perusahaan batubara juga, ya.
selalu profit, tentunya seperti perusahaan batu bara. Ternyata logistiknya juga cuan, dan juga bukan hanya cuan, juga rajin bagi dividen seperti perusahaan batu bara pada umumnya ya. Tetapi ya mungkin dividen payment ratio-nya cukup kalah jauh dengan perusahaan batu bara pada umumnya yang bisa sampai 100%, bahkan lebih. Tetapi tidak apa-apa, setidaknya ada komitmen buat investor. Lalu kita lihat di sini operating profit-nya lebih besar daripada net profit. Cukup bagus teman-teman. Jadi bisnisnya sehat ya. Jalan terus bisnisnya, karena kita tahu juga perusahaan batubara juga bisnisnya juga jalan terus, karena batubara dikatakan lagi bahwa adalah komoditas yang cukup murah dan juga banyak dipakai karena biayanya juga ya. Jadi prospeknya juga masih bagus untuk sekarang. Lalu kita lihat di sini valuasi PR-nya 7,52 kali, bagus sekali. Terus yang menarik, net profit marginnya juga cukup tebal teman-teman, yaitu 15%. Bagus sekali untuk net profit marginnya, yang membuat PSSI ini kemungkinan tidak akan pernah rugi kalau keuangannya bagus. Apalagi net profitnya juga, marginnya juga tebal. Lalu di sisi likuiditasnya yang agak kalah sih, yaitu cash ratio-nya 37%. Jadi kemampuannya untuk membayar hutang jangka pendeknya saja yang tidak lebih dari 1 tahun itu cuma 37%. Jadi kurang bagus nih teman-teman. Ya, meskipun dengan segala kelebihan yang ditawarkan, tetap saja ini menjadi nilai minus bagi PSSI ini. Ya, untuk ke depan, apakah PSSI ini menarik untuk diinvestasikan? Ya, untuk kedepannya dapat kita pantau saja lah ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lebih bagus yang memiliki likuiditas yang bagus juga, seperti contohnya ITMG ya, bergerak di bidang yang sama, pendapatannya selalu dapat dan juga dividennya kebanyakan 100%, payment ratio-nya, penjualannya, operatingnya bagus, PER-nya bagus, net profit margin-nya bagus, sampai liquidity-nya juga bagus teman-teman. Ya, demikian pembahasan singkat tentang PSSI, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.